Karno sebagai seorang waskito. Bahkan orang-orang Bali percaya kalau dia adalah reinkarnasi dari Sang Wisnu, dewa hujan dalam agama Hindu. Pernah suatu ketika Bung Karno berkunjung ke Bali, maka terjadilah suatu keanehan yang sangat mengejutkan. Waktu itu Bali tengah dilanda kemarau yang sangat parah. Namun ketika Bung Karno tiba, langsung turun hujan dengan derasnya. Putra dari pasangan Raden Sukmi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai ini memang sewaktu mudanya banyak menimba berbagai macam aji kanuragan, aji kesaktian atau aji kadigdayan. Makanya baik kawan maupun lawan segan bila berhadapan dengannya. Bahkan tidak sedikit kaum Hawa yang bertekuk lutut padanya hanya sekali kerling. Menurut sebuah sumber, Bung Karno memiliki aji yang bernama Aji Pojoking Jagat, salah satu kesaktian tingkat tinggi warisan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Aji Pojoking Jagat ini memiliki kegunaan bisa berjalan di atas air, bisa mengarungi lautan api tanpa terbakar, lolos dari semua senjata tajam dan lain sebagainya. Untuk memiliki aji seperti ini, konon harus melakukan tapa pendem atau dikubur hidup-hidup selama 100 hari 100 malam. Aji Pojoking Jagat adalah ilmu wali. Makanya Bung Karno setelah mendapatkan ajian ini menjadi manusia setengah wali. Konon Aji Pojoking Jagat ini pernah diburu oleh Pak Harto atau Soeharto ketika dia masih berkuasa. Menurut kesaksian penduduk asli Cikini, pernah melihat Bung Karno berjalan di antara rinai hujan tanpa basah sedikit pun. Kemudian pernah pula melihat Bung Karno bepergian bersama ajudannya dengan mobil kap terbuka dan ditembaki oleh seseorang tak dikenal. Pelurunya hanya mampu menembus badan mobil. Diyakini ini akibat dari Aji Pojoking Jagat. Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian Tiban. Tiban adalah suatu istilah Jawa yang berarti kesaktian yang dimiliki tanpa proses belajar. Waktu lahir, Soekarno bernama Kusno. Ia sering sakit keras, kemudian diganti namanya menjadi Soekarno. Setelah sehat, datanglah kakek Soekarno, yaitu Hardjodikromo, datang dari Tulung Agung untuk berjumpa dengan Soekarno kecil saat itu. Sang kakek melihat ada sesuatu yang lain di anak ini. Kakek Soekarno sendiri adalah seorang yang sakti. Ia bisa menjilati bara api pada sebuah besi yang menyala. Rupanya di lidah Soekarno ada kemampuan lebih, yaitu mengobati orang. Dan ketika dicoba pun sakit orang tersebut sembuh. Kakek Soekarno tahu bahwa kesaktian ini harus diubah agar cucunya jangan hanya menjadi dukun, tapi harus menjadi seseorang yang amat berguna bagi bangsanya. Hardjodikromo adalah seorang pelarian dari Jawa Tengah yang menolak sistem tanam paksa kultur style Selvan dan Bos. Ia ke Tulung Agung dan memulai usaha sebagai saudagar batik. Leluhur Bung Karno dari pihak bapaknya adalah perwira perang Diponegoro untuk wilayah Solo. Nama leluhur Bung Karno itu Raden Mangundiwiryo yang berperang melawan Belanda. Mangundiwiryo ini adalah orang kepercayaan Raden Mas Prawiro Digdoyo, salah seorang panglima Diponegoro yang membangun benteng-benteng perlawanan antara Boyolali sampai Merbabu. Setelah selesainya perang di Diponegoro, Raden Mangundiwiryo diburu oleh intel Belanda dan ia menyamar jadi rakyat biasa di sekitar Purwodadi. Mangundiwiryo memiliki kesaktian yaitu ucapannya bisa jadi kenyataan. Istilahnya itu geni. Rupanya ini menurun pada Bung Karno. Melihat kemampuan itu geni Bung Karno itu, kakeknya Hardjodikromo berpuasa siang malam agar cucunya bisa memiliki kekuatan batin. Pada suatu saat, Hardjodikromo bermimpi rumahnya kedatangan seorang yang amat misterius, berpakaian bangsawan, keraton Mataram, dan mengatakan dengan amat pelan bahwa cucumu adalah seorang raja bukan saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Kelak Hardjodikromo mengira bahwa itu adalah perwujudan dari Ki Jurumartani, seorang bangsawan Mataram paling cerdas. Sejak mimpi itu, kemampuan Bung Karno menjilat dan menyembuhkan langsung hilang, berganti dengan kemampuan berbicara yang luar biasa hebat.